Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan untuk Brondol menjelaskan dan menjawab salah satu pertanyaan dari seorang petani yang bertanya, Pak Pendi, kalau tanamannya sudah menghasilkan kok saya NPK yang ada, saya itu pengen menggunakan NPK karena pupuk tunggal memang berganti harga dengan segitu besarnya, saya pengen pakai NPK. Namun NPK yang direkomendasikan 138274 plus 0,65 boron ini tidak ada. Yang ada itu 15 plus TE ini Pak Pendi. Jadi apakah yang harus saya lakukan? Apakah bisa atau tidak menggunakan NPK ini? Jawabannya adalah tidak bisa. Kalau hanya menggunakan NPK ini saja adalah tidak bisa. Seperti yang kita ketahui bahwa rekomendasi di mana bahwa tanaman yang sudah panen itu adalah mau tidak mau bertumpu pada kalium sebagai penyusun utama tandan buah segar sendiri. Ketika kalium itu tidak terpenuhi secara besarnya, maka ya yang menyusun tidak ada, ya maka tandan buah segarnya pasti akan kecil. Dalam kurun waktu tertentu pasti akan kecil karena memang suplai yang menyusunnya saja tidak ada atau kurang jumlahnya. Ya, kita ketahui bahwa di dalam NPK rekomendasinya N13% nitrogen, P-nya 8% P2O5, kaliumnya ini 27%, ini K2O, dan 4% MgO. Kemudian ada juga 0,65% boronnya. Sehingga memang dalam rekomendasi dasar di tanaman yang menghasilkan itu tetap adalah 3-8 tahun adalah 4 kilo sampai 5,5 kilo. Nah, ini dengan menggunakan 13.827. Kemudian 9-14 tahun adalah 5,5 sampai 7,75 kg per pokok per tahun, dan lebih daripada 14 tahun akan cenderung turun karena memang grafik dari produksi sendiri memang akan mulai turun di usia 15 sampai 17 tahun. Jadi tidak perlu kita paksakan banget untuk untuk pemupukan selanjutnya karena memang penyerapannya butuh waktu. Lah, ketika memang kita jujur di kelemahan dari curhatan banyak petani adalah tidak seragamnya sebaran ketersediaan NPK di beberapa wilayah. Memang ada beberapa wilayah yang susah mendapatkan NPK. Dilala yang masuk adalah 15-64 plus trace element. Ketika kalau kita breakdown ya, kita balik lagi ke ini 15% nitrogen, 15% P2O5 dan 6% K2O plus 4% magnesium oksida ini MgO ya, magnesium oksida, dan trace elemen ini mikro ya, unsur hara mikro. Jadi kalau kita melihat ini ya perbandingannya, ini 6, ini 27, ya jauh banget. Hampir 21% per skala beratnya. Sehingga memang ketika kita paksakan menggunakan 15-64 ini, maka tanaman kelapa sawit kita akan menghasilkan tandan buah segar yang relatif lebih kecil karena kaliumnya kurang. Kalau dari segi nitrogennya mungkin cukup saja karena di bawah 13 diberikan 15 oke, fosfornya 15 oke. Karena memang 15-64 ini direkomendasikan untuk masa awal pertumbuhan. Contohnya di pembibitan MN itu diberikan pada setelah pindah tanam, diberikan ini dengan merangsang vegetatif dan merangsang akarnya. Sehingga memang ketika digunakan untuk tanaman yang menghasilkan yang yang sudah panen, maka sangat tidak cocok untuk diberikan ini. Lah, sarannya Pak Pendi, ketika kita punya 15-64 plus trace elemen ini, apakah yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah kembali lagi bahwa di sini yang menjadi kendala adalah kaliumnya. Maka kalium sebagai penyusun tandan buah segar mau tidak mau harus kita supply. Suplainya pakai apa? Pakai KCl. Karena perbedaannya cukup besar. Kita cukup besar di sini ya. Kalau dari 27% menjadi 6% itu kita harus menambahkan KCl. Karena bedanya adalah 21% per berat. Jadi kalau misalnya per beratnya kita misalnya menggunakan sekitar 5 kilo saja udah banyak banget itu yang harus hampir 1 kilo kali K2O yang notabene ya sekitar 1,5 kilo KCl harus kita tambahkan. Dan tidak hanya sekedar nambah kalium saja. Di NPK 138274 ini juga kita harus menambahkan dolomit. Ini ada dolomit
di mana dolomitnya adalah sangat tergantung dari umur tanamannya. Ketika kita memiliki 5 tahun, misalnya 5 tahun, kita sarankan misalnya tambah dolomit misalnya adalah 1,5 sampai 2 kg per pokok per tahun misalnya. Oke, kemudian kita mau 15 NPK-nya NPK 15 6 4. Kemudian KCL-nya berapa? Ya kita tentukan dulu ini mau pakai berapa. Ketika 5 tahun maka berada di kisaran ini ya, di kisaran 4,5 sampai 5 kg. Misalnya kita pakai 5 kg misalnya 5 kg. Jadi KCL-nya berapa? Lah kita akan menghitungnya di mana bahwa terjadi minusnya ya, rekomendasi adalah 27% kali 5.000 gram. Kemudian yang ada NPK-nya adalah 6% kali 5.000 gram. Oke, kita akan menghitungnya. Oke, jadi di sini rekomendasinya adalah 1.350 gram K2O. Kemudian NPK-nya yang ada di 15 kalau kita pakai 5 kilo adalah 5.000 dikalikan 6% sama dengan 300 gram. Jadi kalau kita berikan 5 kilo NPK-nya ini 1564 ini kita hanya memberikan 300 gram saja. Sementara rekomendasinya adalah 1.350 gram. Jadi kita kurang 1.050 gram. Ketika 1.050 gram kita konversi menjadi KCL, karena KCL adalah 60%, maka hitungannya adalah 100 per 60 kali 1.050 gram. Maka kita harus menambahkan KCL 1.050. Jadi sekitar 1.750 gram. Kita bisa bayangkan KCL-nya kurangnya itu adalah sekitar 1.750 gram KCL yang harus kita tambahkan. Karena kalau kita tidak tambahkan KCL ini ke dalam pemupukan menggunakan 15-15-64 ini, maka akan berakibat fatal dari pembentukan tandan buah segar ke depannya. Jangan sampai kalau kita kita menanam tanaman kelapa sawit kurang kalium, ya sama dengan kita bunuh diri, karena kita tidak memiliki sumber kalium yang sebagai penopang atau penyusun dasar dari tandan buah segar itu sendiri. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian memang ketika kita punya NPK misalnya 12 17 2, kemudian kaliumnya cuma 17%, maka ya harus kita konversi lagi sedemikian rupa sehingga jangan sampai kalium yang diberikan ke dalam budidaya kelapa sawit jauh bedanya dari rekomendasi. Kalau jauh beda dari rekomendasi jelas akan banyak masalah. Kemudian sekedar informasi saja bahwa NPK 138274 plus 0,65 boron ini rata-rata memiliki bahan pengikat berupa liat yang tidak jauh beda dengan 15-15-64 plus trace elemen ini, sehingga memang ketika diberikan pada tanaman kelapa sawit ya reaksinya hampir sama saja. Yang mungkin membedakan kecepatan reaksi ketika di KCL ini. Kemudian di penggunaan NPK ini bisa 2 kali, bisa 3 kali dosis setahun ya. Misalnya ini ada 5 kilo ya, samanya contohnya kita punya 5 kilogram, kita bisa mupuk setahunnya misalnya 2 kilo, 1 kilo ya nggak ada masalah. Mau 2,5 kilo, 2,5 kilo juga nggak masalah. Ataupun misalnya mau 1,25, 1,25, 1,25, 1,25 juga tidak ada masalah. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali juga nggak ada masalah di dalam sistem pemupukan yang dilaksanakan. Yang penting adalah disesuaikan dengan kondisi lahannya. Sebagai contoh, ketika banyak faktor pembatasnya, ya, hal ini sering disampaikan di Brondol. Ketika kita memiliki lahan dengan faktor pembatas kelemahan KTK ataupun kemampuan jerap, sebagai contoh, lahan berpasir, maka
pemberian NPK-nya harusnya adalah menggunakan yang ini, jangan menggunakan yang ini, karena memang daya dukung menjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita adalah sangat kecil sekali ketika lahan kita itu adalah penyusunnya adalah sebagian besarnya adalah pasir. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Benang merahnya adalah ketika kita menggunakan 15-15-64, kalau toh hanya itu saja yang ada, maka Mas yang bertanya ataupun petani yang lainnya harus menambahkan ada 2 pupuk yang ditambahkan, yaitu yang pertama adalah dolomit, dan yang kedua adalah KCl. Kenapa KCl? Karena balik lagi, karena jumlah kalium yang berada pada 15-15-64 itu jauh sekali. Sebagai perhitungannya saja, kalau ketika kita menggunakan 5 kilo saja 13-8-27-4 plus 0,65 boron, kita membutuhkan 1350 gram K2O. Sementara kalau di dalam pupuk NPK yang diberikan di 15-15-64 ini, ketika diberikan 5 kilo kita hanya ngasih 300 gram, jauh sekali. Kita masih kekurangan cukup banyak, dan ketika dikonversi maka angkanya adalah 1750 gram KCl yang harus ditambahkan ke dalam sistem pertanaman kita dalam setahunnya, per pokok per tahunnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan melapangkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka oleh kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.